Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dalam acara Ngobrol Pemuda Islam, yang merupakan acara inisiasi dari pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Kepil untuk kita membangkitkan kembali semangat diskusi dan juga untuk kita mengingat kembali sejarah khususnya di wilayah Kecamatan Kepil. Dan untuk segmen kali ini merupakan segmen perdana. Kita akan selanjutnya akan membahas hal-hal yang tentunya sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan isu-isu yang berkembang pada masa ini. Dan pada saat ini, segmen kali ini kita akan ngobrol santai dengan Bapak Edi Rohani selaku senior kita di pimpinan anak cabang dan juga sebagai aktivis sejarah, aktivis literasi dan ahli di bidangnya tentunya. Dan kali ini kita akan langsung saja ngobrol terkait dengan sejarah Islam dan juga tentunya nanti berkaitan dengan pergerakan kebangsaan, sejarah-sejarah nasional yang ada di lingkungan Kecamatan Kepil yang nanti tentunya tidak lepas juga dengan peran Nahdlatul Ulama di Kecamatan Kepil. Oke, langsung saja Pak Edi, silakan kita diberikan pemahaman awal kaitan sejarah Islam dan juga Nahdlatul Ulama yang nanti kaitannya dengan perjuangan juga di Kecamatan Kepil. Oke. Jadi gini Mas, Islam itu kan datang ke Wonosobo, dalam hal ini di wilayah Kepil katakanlah itu sekitar abad 18. Di dalam literatur yang ada kita mengenal tentang adanya tokoh-tokoh yang memiliki peranan dalam penyebaran Islam di Wonosobo. Kita mengenal adanya Mbah Kyai Abdul Fatah di Sekedong misalkan. Nah, itu tokoh yang awal ini memiliki peranan dalam penyebaran Islam di wilayah Wonosobo bagian timur. Yeah. Nah, Mbah Abdul Fatah itu datang bersama dengan kakeknya, dengan bapaknya dari Keraton Jogja, kemudian sempat singgah sementara di Salaman, membangun masjid di situ yang kemudian dikenal dengan Masjid Agung Diponegoro di Menoreh situ, Mas. Oh, jadi tidak langsung ke Kepil ya? Enggak, jadi ada fase perjalanan sebelum sampai ke sini sempat singgah di sana. Karena beliau ini merupakan bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro dan sempat menyusun kekuatan di situ, menyusun strategi untuk perang gerilya. Kemudian setelah di situ matang rencananya berpisah dengan Pangeran Diponegoro dan melanjutkan perjalanan ke wilayah sini. Ya, jadi memang khusus ditugasi di wilayah sini ya untuk menghimpun kekuatan dan juga sekaligus untuk menyebarkan ajaran Islam tentunya. Iya, jadi sebelum sampai di Tegalkot langsung saja kita ke sana. Sebetulnya beliau sempat mukim di Dusun Keramat yang sekarang masuk wilayah Magelang, Wuharjo itu di atas Sungai Kudil. Ya. Di situ sudah ada tokoh namanya Mbah Abdul Honi. Mbah Abdul Honi itu adalah putranya Mbah Tumenggung Kartowaseso atau Mbah Lerik yang makamnya di Senepan Kalimbawang. Iya. Nah, di situ kemudian membangun pesantren dengan Mbah Abdul Honi dan santri pertamanya itu jumlahnya 40, Mas. Ya, di Keramat itu. Di Keramat itu 40. Dan setelah belajar beberapa waktu diadakan acara kegiatan khataman sekaligus peringatan Maulid Nabi yang pertama kali di atas Sungai Kudil. Itu kira-kira tahun berapa, Pak? Itu ya sekitar tahun 1830-an atau 31. 1800-an. Iya. Dan khataman yang pertama itu sampean tahu kegiatannya apa? Kegiatannya hanya khataman syahadat sama surah Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq An-Nas. Jadi seringan itu ya? Iya, seringan itu. Tapi ada peristiwa yang dahsyat. Pasca khataman itu diadakan kegiatan mencukur rambut dan kuku Mbah Lerik. Karena konon kuku dan rambutnya Mbah Lerik itu nggak mempan dipotong.
Jadi sebelum melakukan pemotongan kuku dan rambut itu dilaksanakan kegiatan hataman dulu. Oh begitu. Iya. Jadi menarik sekali ya perjalanan dari Mbah Abdul Fatah itu dari Jogja ya, Iya, menuju ke Wonosobo itu ternyata singgah dulu di Keramat dan di sana juga sempat membangun sebuah pesantren Pondok, ya, iya, sampai iya. dengan khataman, dan itu sangat menarik. Ternyata sejarah di Kepil ini pun akan berkaitan banyak dengan daerah-daerah yang lain tentunya. Ada Iya. Mbah Lere yang ada di Kalimbawang. Kemudian yang perlu kita tahu juga latar belakang dari hijrahnya Mbah Abdul Fatah itu dari keraton, ikut Pangeran Diponegoro, kemudian sampai beliau ditugasi menuju ke wilayah Wonosobo. Itu latar belakangnya apa Pak? Jadi yang pertama itu latar belakang utamanya adalah jihad. Jadi Pangeran Diponegoro itu kan terkenal dengan konsep perang sabil. Jadi kegiatan perang yang dilakukan oleh Diponegoro itu dalam rangka untuk mengusir penjajah itu diniati sebagai perang sabil, yang mana diyakini pahalanya itu siapa yang mati dalam perang sabil itu nanti tergolong sebagai mati syahid. Nah, kemudian setelah di beberapa tahun tinggal di Keramat itu, beliau diminta oleh salah satu penguasa Sigedong yang namanya adalah Mbah Suro Ikromo, karena konon Sigedong itu sebagai tempat kerajaan jin dan lelembut, jadi yang paling berbahaya dan anggar, sehingga ada istilah Jawa jalmo moro jalmo mati. Siapa yang berani datang ke sana dia akan mati. Jadi Sigedong itu angker dulunya. Sangat angker, konon kayak gitu. Nah, Mbah Suro Ikromo itu di Sigedong nggak bisa mengatasi lelembut, demit-demit, jin dan seterusnya itu, sehingga tahu ada tokoh bangsawan Jogja yang juga seorang ulama tinggal di Keramat, kemudian diminta untuk datang ke Sigedong. Nah, di sana beliau datang ke sana, kemudian mengusir bangsa lelembut itu. Nah, setelah itu beliau diberi beberapa tanah di sekitar Sigedong. Beri hadiah itu karena bisa mengusir diberi tanah di situ yang dikenal dengan namanya tanah perdikan, tanah bebas pajak, sebagai hadiah dari keraton. Nah, di situ kemudian membangun pesantren yang sampai dengan saat ini masih ada ya, namanya saat ini adalah Nurul Fatah kalau nggak salah ya. Ya, Pondok Nurul Fatah itu. Jadi kejadian tersebut kan terjadi sekitar tahun 1830-an ya, sebelum meletusnya perang Diponegoro yang terkenal itu. Pas waktu meletusnya. Jadi kan Diponegoro itu kan 1825 sampai 1830 kan. Jadi pas waktu-waktu itu masih bersamaan dengan itu. Tapi kan di wilayah kita juga di seputaran gini, di Kalilusi sudah ada pusat pemerintahan. Jadi sebelum Kalilusi Sapuran ya? Iya, Sapuran itu. Sebelum sampai pusat pemerintahan ada di Wonosobo, itu pernah di Kalilusi menjadi pusat pemerintahan di sini. Namanya adalah di situ ada Tumenggung Wiyoduto. Tumenggung Wiyoduto itu yang memimpin Kalilusi. Dia dibantu oleh Tumenggung Wiyodaha. Namun kemudian Tumenggung Wiyodaha itu pindah di kawasan Gowong. Gowong itu sekarang masuk wilayah Bruno. Iya, Bruno Purworejo ya. Iya, Bruno Purworejo di situ, dan kemudian saat meninggal dimakamkan di Blimbing, di desa Blimbing di situ. Kemudian kembali ke cerita tentang sejarah tentang Mbah Abdul Fatah yang kemudian lenggah di Sigedong, kemudian membuat pesantren tentunya di situ ya. Itu berarti beliau kemudian menetap di Sigedong, berdakwah melalui Sigedong atau bagaimana? Iya, beliau menetap di Sigedong, dan simbah sama ayahnya itu juga bersamaan kan, awalnya satu rombongan dengan Mbah Abdul Fatah itu ya, satu keluarga, kemudian pindah di Bendosari. Oh, pindah ke Bendosari berarti. Iya, iya, Mbah di situ ada Mbah Ali Malhamah, itu pindah di situ. Di Bendosari yang sekarang menjadi pondoknya namanya adalah Pondok Al Musrif di situ. Kalau Mbah Marhamah itu berarti kalau urutan keluarganya berarti siapanya Mbah Abdul Fatah?
Mbah Marhamah itu simbahnya. Ya, simbahnya. Jadi berarti simbahnya Mbah Abdul Fatah. Mbah Abdul Fatah itu tetap tinggal di Sigedong dan Mbah Marhamah beserta keluarga yang lain tinggal di Mendosari Sapura. Iya, dan dari situ kemudian disebar lagi. Ya. Ada yang saudaranya Mbah Abdul Fatah kemudian di Kauman Wonosobo yang namanya Mbah Mansur, yang sekarang jadi nama Masjid Al-Mansur. Jadi menarik sekali ya kalau kita bicara sejarah Islam di Kepil itu pun ternyata sangat berpengaruh, sangat kita harus juga untuk melihat sejarah sampai ke Wonosobo juga, sampai ke Kecamatan Sapuran, Bruno, saling berhubungan ternyata ya. Jadi pintu masuknya itu memang awalnya dari Kepil ya berarti. Jadi kalau Islam di Wonosobo ini dari Kepil, meskipun juga selain itu di daerah Wonosobo juga sudah berkembang Islam kan, tapi masih dalam skop kecil. Kayak kita mengenal di sejarah Wonosobo ada tokoh trilogi Kiai Wonosobo, ada Mbah Kiai Wali, Mbah Kiai Karim, Mbah Kiai Kolodete itu kan, yang juga diyakini sebagai wali Nugbah. Wali Nugbah itu wali pengganti, wali pengganti dari wali utama, dari Dewan Wali Songo, kemudian kader keduanya itu loh, wali Nugbah. Di situ yang diutus oleh, kalau kita membaca di Syarat Wali Sana tulisannya Sunan Giri II itu sebagai utusan dari Sunan Bonang. Yang di situ termasuk juga nanti ada Ki Ageng Wonosobo yang itu menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram Islam. Tapi kalau kita lihat dari aspek perjuangan Pangeran Diponegoro waktu itu, yang juga selain berdakwah Islam, tentunya Pangeran Diponegoro juga memperjuangkan kemerdekaan dari kaum penjajah waktu itu. Kalau kita runut ke aspek itu, berarti kan awal mula pergerakan dari pasukan Diponegoro itu munculnya kan dari timur ya. Iya, dari Keramat, Mbah Abdul Fatah itu tadi. Sampai ke Kepil, wilayah Kepil, sampai ke Mendosari dan juga ke Wonosobo, ke Kauman. Oke, menarik sekali ya kalau kita simak tadi sejarah penyebaran ajaran Islam mulai masa Mbah Abdul Fatah, kemudian Mbah Marhamah yang hijrah dari Keraton Jogja ya waktu itu membantu Pangeran Diponegoro memperjuangkan hak-hak kita di Indonesia ini, di Nusantara waktu itu untuk melawan penjajah Belanda ya. Dan ternyata sejarah masuknya Islam ke Wonosobo ini juga tidak terlepas juga dengan sejarah pergerakan kemerdekaan nasional yang waktu itu dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Nah, ini kita kembali ke Kepil kembali ya, sejarah Islam di Kepil yang kita sepakati tadi bahwa mulai masif, mulai berkembang pesat itu ketika Mbah Abdul Fatah dan keluarga hijrah ke Sigedong. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh ulama-ulama waktu itu seperti Mbah Abdul Fatah dan kiai-kiai lain yang mungkin sudah ada di wilayah Kecamatan Kepil, atau siapa saja tokoh-tokoh yang ada di wilayah sekitar Kepil ini, kan tentunya kan sebelumnya juga sudah ada yang beragama Islam dan juga menjadi ulama di tempat kita masing-masing. Itu seperti apa, Pak? Jadi jejaring Pangeran Diponegoro melalui Mbah Abdul Fatah itu kan beliau juga memiliki banyak pengikut, banyak santri lah yang kemudian bendera yang kemudian disebar ke beberapa wilayah. Yang kalau kita membaca sejarah lokal desa itu hampir semua desa di Kepil itu ketika ditanya siapa yang babat alas, siapa pundennya, itu selalu dikaitkan dengan bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro ini. Jadi memang selain menumpas Belanda waktu itu memang memiliki misi untuk menyebarkan agama Islam di wilayah seputaran kita ini. Sampai mungkin Bubak Alas di wilayah-wilayah yang masih kosong waktu itu. Iya, termasuk Bubak Alas. Sekarang menjadi desa-desa yang banyak ini kan awal mulanya kadang mungkin masih belum ada penghuninya juga ya. Iya, ada beberapa wilayah yang memang masih kosong penghuni.
Jadi kalau kita baca naskah-naskah kuno itu tentang kisah seseorang tokoh misalkan, itu selalu dikaitkan dengan babat alas. Istilah babat alas itu membuka lahan, membuka hutan, kemudian dijadikan pemukiman, dijadikan kawasan pertanian untuk tempat tinggal. Di situ jadi membuat pemukiman baru, Iya. kemudian di situ juga berdakwah Islam, dan juga menjadi kantong-kantong kekuatan untuk kita melawan Belanda. Betul. Jadi di era itu kan wilayah Wonosobo ini sebetulnya memiliki 3 kadipaten. Ada Gowong itu pusatnya yang di Bruno itu, kemudian Ledok itu sekarang masuk desanya menjadi dukuhan Siledok di mana Selomerto. Yang satunya adalah Jabarangkah. Wilayah Jabarangkah itu Wonosobo bagian Dieng, yang wilayahnya Dieng, kemudian Garung, ya termasuk Garung itu, dan yang sekarang menjadi wilayah di Banjarnegara. Jadi kalau Kecamatan Kepil ini pada awalnya dulu masuk ke wilayah mana itu? Afdeling ya kalau waktu itu. Afdeling Ledok. Ya, tapi kemudian di masa setelahnya itu menjadi wilayah Saburan, distrik Saburan. Itu setelah peristiwa ditangkapnya Diponegoro tahun 1830 itu Belanda membagi wilayah yang tadinya Ledok itu ya menjadi 7 distrik ya. Salah satunya adalah Saburan yang membawai Kepil dan wilayah Saburan ini. Yang pusat pemerintahannya itu di Saburan itu. Oh iya, bukan, tetap di Saburan. Jadi sudah tidak pusat Wonosobonya sudah pindah ke Wonosobo dengan Tumenggung Jogonegorannya. Sudah dengan struktur kecamatan yang mungkin hampir menyerupai yang sekarang ini ya. Iya, hampir kayak gitu, kayak kecamatan. Kemudian setelah sekitar tahun 1830-an itu, setelah Pangeran Diponegoro kan kemudian tertangkap ya, dan dijebak dan kemudian ditangkap oleh Belanda. Tentunya kan beliau sudah memiliki kader-kader yang siap tarung di wilayahnya masing-masing ya, termasuk di wilayah Kecamatan Kepil ini tentunya. Nah, waktu itu siapa saja tokoh-tokoh yang melanjutkan perjuangan dari Pangeran Diponegoro di wilayah Kecamatan Kepil? Jadi pasca Pangeran Diponegoro ditangkap karena tipu muslihat Belanda di Kedu, Magelang. Ya. Di Kedu itu Magelang ya, bukan yang di Temanggung itu, di kantor Kedu Magelang. Itu beberapa pasukan intinya kemudian menghentikan kegiatan konfrontatif dengan Belanda, kemudian beralih melakukan kaderisasi melalui pondok-pondok pesantren. Jadi fokusnya ke sana, menumbuhkan semangat nasionalisme, tapi yang dilakukan di tengah-tengah pondok pesantren. Beberapa pondok di Wonosobo, pondok-pondok yang tua itu hampir semuanya adalah didirikan oleh pasukan Diponegoro itu. Kayak misalnya pondok yang di Wonosobo dikenal paling besar, katakanlah Pondok Al-Azhariyah. Itu kan didirikan oleh Mbah Muntaha Awal. Mbah Muntaha Awal itu nama aslinya adalah Raden Hadiwijaya. Itu juga keturunan Keraton, kemudian menjadi bagian dari pasukan Pangeran Diponegoro juga, yang karena dikejar Belanda. Dia ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Iya, hampir semua kayak gitu. Dia memakai nama samaran, namanya Mbah Muntaha Awal bin Nida Muhammad, yang kemudian makamnya di Temanggung. Makam beliau itu ada di Temanggung. Nah, di wilayah Kepil pun sama. Mbah Abdul Fatah misalkan itu kemudian melakukan gerakan dakwah dalam proses islamisasi. Santrinya disebar ke beberapa wilayah, termasuk nanti disebar ke Kaliwio, ke Selomerto, ke Wadas Lintang, dan seterusnya. Jadi pusatnya itu justru banyak di Kepilnya. Jadi yang menarik untuk saya tanyakan ini, kalau misalnya waktu itu Mbah Abdul Fatah dan juga ulama-ulama yang lain itu punya misi untuk islamisasi, untuk berdakwah Islam di wilayah sini, itu berarti kehidupan masyarakat sini sebelum
diberi pencerahan kaitan agama Islam itu, mereka apakah masih Hindu Buddha atau punya kepercayaan lain, Pak, kira-kira? Yang karena Wonosobo itu terutama daerah Dieng itu dulu menjadi pusat kerajaan Hindu dan Buddha ya tentunya, yang kemudian nanti berpindah sampai ke Buddha dan seterusnya itu. Jadi hampir semua masyarakat kita kalau nggak menganut Hindu Buddha ya menganut Kapitayan Kejawen itu. Iya, yang saat ini lebih banyak orang mengenal sebagai Kejawen itu. Jadi meskipun dakwah Islam mungkin sudah sampai ke wilayah Wonosobo waktu itu, tapi belum sepenuhnya ya. Ada beberapa wilayah atau kelompok-kelompok masyarakat yang masih menganut kepercayaan lama gitu. Iya, masih kayak gitu. Nah, dalam proses selanjutnya kan saya tadi mengatakan bahwa pusat ataupun Kepil itu memiliki peranan yang penting dalam kemerdekaan Indonesia ini. Nanti nyambung dengan proses pada pasca kemerdekaan, sejarah di periode yang selanjutnya. Iya, di periode selanjutnya. Tapi sebelum ke situ, saya tadi jadi tahu ya bahwa pondok pesantren juga memiliki peranan penting untuk membangkitkan semangat nasionalisme sekaligus jihad itu tadi, jihad fisabilillah tadi yang dikaitkan dengan perjuangan untuk mengambil alih kemerdekaan. Nah, itu juga menarik karena nanti kalau kita runut sejarahnya sampai ke tahun NU berdiri, waktu itu ada resolusi jihad, ada setelah hampir kita mencapai kemerdekaan itu kan juga ada semangat resolusi jihad, kemudian ada slogan Hubul Wator Minal Iman. Itu kan berarti jauh sebelum kemerdekaan itu sudah muncul semangat seperti itu. Mungkin itu juga bisa disampaikan juga, Pak. Jadi pondok pesantren itu sebagai tempat tafakuh fiddin, sebagai tempat kawah canda di muka untuk belajar ilmu-ilmu agama, itu sekaligus juga sebagai tempat kaderisasi tentang nasionalisme itu. Iya. Jadi karena semangat awal itu kita dalam kondisi keterjajahan, jadi yang dimunculkan adalah semangat bagaimana kita lepas dari penjajah ini. Makanya tadi muncul Hubul Waton Minal Iman itu salah satunya disemangati oleh kalangan-kalangan pondok pesantren. Yang ini mungkin banyak di antara teman-teman dan kita semua lah yang belum paham betul bahwa pondok pesantren itu memiliki andil besar dalam proses kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa ekonominya ya memiliki saham banyak dalam pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kalau kita lihat sejarah yang sedemikian itu, kita jadi tahu bahwa peran Pangeran Diponegoro itu tidak serta-merta hanya beliau memimpin perang pada tahun 1830-an itu, tapi beliau juga berperan banyak sekali dalam pengkaderan pengkaderan ulama-ulama yang juga nanti mendirikan pondok-pondok pesantren, membuat komunitas-komunitas masyarakat baru yang tentunya berciri khas Islam dan juga menjadi basis-basis atau kantong-kantong kekuatan ya waktu itu untuk kita bersiap-siap di tahun, siapa yang tahu waktu itu bahwa tahun 1945 akan merdeka, kan nggak ada yang tahu. Tapi ternyata dari kader-kader yang sudah turun-temurun sudah menghasilkan banyak kelompok-kelompok yang siap tarung waktu itu, yang punya semangat Hubul Waton Minal Iman, sampai di tahun-tahun perjuangan kemerdekaan itu ternyata mereka juga bangkit kembali seperti sel-sel yang tidur. Kemudian di tahun 1945 itu disetel kembali sampai ke nanti kalau kita juga pengen dengar tentang sejarah Mbah Saifuddin Yuhri yang juga pusatnya itu di Kepil. Nah, itu kita coba dijelaskan Pak Edi tentang sejarah tersebut. Jadi sebelum ke sana, yang kita ataupun jarang diketahui oleh publik itu, Diponegoro itu selain sebagai tokoh bangsawan, dia adalah santri dan ulama.
Iya. Jadi di beberapa referensi yang ada itu disebutkan Mbah Pangeran Diponegoro mengikut Thariqah Satariyah sekaligus juga Thariqah Naksabandiyah. Dia ngaji dengan Mbah Sulaiman di Jogja, kemudian Mbah Bairowi Mbah Klen ngaji tasawuf dengan Mbah Nur Muhammad Ngatiwongso, dan salah satu kader terbaik Pangeran Diponegoro adalah Kiai Nur Rizal. Kiai Nur Rizal itu makamnya di Kalikaja. Dia adalah yang menulis Al-Quran untuk Pangeran Diponegoro. Yang Al-Qurannya masih ada di Masjid Agung Diponegoro mana Salaman itu menoleh. Nah, iya. Nah, ini jadi simbol utamanya adalah jejaring ulama yang itu adalah jejaringnya Pangeran Diponegoro. Yang kemudian pasca beliau ditangkap kayak tadi yang saya sampaikan, itu kan semua mengalihkan strategi dakwahnya, strategi peperangannya melalui strategi pendidikan di pesantren. Di pesantren itu tadi ya, di pesantren. Nah, kepada kemudian di tahun 45 Indonesia merdeka kan? Awal ya. Indonesia kan merdeka di 1945 kan. Kemudian Indonesia merdeka itu kan pihak Belanda juga awal-awalnya nggak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Agresi militer. Iya, sehingga muncul agresi militer Belanda 1, militer Belanda 2 tahun 48. Nah, di situ era tahun 1945 ketika muncul agresi Belanda itu agresi ada peristiwa Belanda 48 ya. Itu ada peranan tidak untuk ulama-ulama kita di Kecamatan Kepil? Tahun 48 itu kan pusat pemerintahan Indonesia pindah ke Jogja. Nah, saat pindah ke Jogja itu nyaris wilayah Indonesia itu tinggal kawasan bagian Jogja dan Kedu, sebagian Kedu. Yang lain sudah dikuasai oleh Belanda. Iya, dikuasai oleh Belanda. Nah, saat itu kemudian sampai pemerintahan Jawa Tengah itu pindah di wilayah Kepil, Mas. Di mana tuh, Pak? Di sini di kaki Gunung Sumbing di mana? Di Pulau Saren. Sekarang menjadi Pulau Saren. Iya, di Pulau Saren itu. Itu Mbah Wongso nama gubernurnya waktu itu. Ya. Itu pindah di situ. Nah, kemudian banyak pejuang-pejuang juga yang membangun basis kekuatannya di Kepil. Karena wilayah kaki Gunung Sumbing itu dianggap sebagai wilayah yang paling aman. Hingga di situ muncul Kiai Saifuddin Zuhri misalkan, yang menjadi ketua NU, konsul NU Jawa Tengah bagian selatan, kemudian juga sekaligus sebagai komandan Hizbullah Jawa Tengah. Itu sampai dalam perjalanannya kemudian singgah di Tegalkot dan menetap di Kapuloko. Iya. Itu berarti waktu periode tahun 1948 ya. Itu sekitar ketika agresi militer Belanda yang kedua. Iya, agresi militer Belanda kedua. Nah, Mbah Saifuddin, Kiai Saifuddin Zuhri itu kan ayahnya Lukman Hakim. Ya, Pak. Lukman Hakim yang kemarin Menteri Agama. Iya. Itu tinggal di rumahnya Mbah Kiai Subandi Kapuloko Kulon. Bahkan salah satu putranya yang namanya Abdullah itu meninggal di Kapuloko dan dimakamkan di Kapuloko Kulon. Iya. Itu ada Mbah Kiai Saifuddin, kemudian di Sigedong yang tempatnya Mbah Abdul Fatah tadi. Itu di situ ada Jenderal Ahmad Yani di situ, ada Bambang Sugeng juga di situ. Kemudian Mbak Jenderal Sabini itu di desanya sampean itu di Beran ya? Di tempat Mbah Glondong siapa gitu katanya. Karena di situ juga sempat menjadi komando militer itu rumah itu. Jadi kalau pasukan Hizbullah Sabilillah dan Mujahidin itu memusatkan di Tegalkot. Kemudian yang tentara nasional itu di Medan itu. Iya, jadi peranan wilayah Kepil waktu itu sangat penting ya di skala nasional, perjuangan merebut kembali kemerdekaan waktu itu ya, Pak. Iya, sangat penting sekali. Jadi kalau toh kita ya patut berbangga dalam hal ini bahwa Kepil itu memiliki kontribusi terhadap keberadaan dan
berdirinya Indonesia ini, Mas. Ya, sangat luar biasa sekali. Luar biasa Kepil. Jadi kalau kemudian kita sebagai warga Kepil tidak mengetahui sejarah ini, Rugi ya, Pak. sangat rugi. Apalagi kita juga berpangku tangan, tidak berusaha untuk menggali sejarahnya, kemudian mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari itu, dan kita bermalas-malasan tidak mau belajar dan seterusnya. Bahkan kita ketahui juga bahwa tokoh-tokoh yang tadi disebutkan pernah singgah di Kepil, menetap di Kepil, itu juga menjadi tokoh nasional ya. Tokoh nasional semua. Seperti Mas Saifuddin Yuri sendiri menjabat sebagai Menteri Agama. Iya. Kemudian ada Ahmad Yani yang jadi tokoh Anumerta ya. Iya, di pahlawan revolusi. Ya. Dan ada Letkol Sarbini dan yang lain sebagainya. Sugeng dan sebagainya. Ya, itu menjadi tokoh-tokoh nasional yang sangat terkenal, yang kita di bangku sekolah juga pasti sangat familiar dengan tokoh-tokoh tersebut, yang ternyata tanpa kita tahu mereka menjalankan tugasnya, mereka membangun kekuatan, mereka membangun strategi perang waktu itu di wilayah Kecamatan Kepil. Oke teman-teman, seperti kita simak bersama tadi, ngobrol santai pemuda Islam Kecamatan Kepil sangat menarik ya. Ternyata dari obrolan yang sederhana ini, obrolan santai ini, kita jadi tahu sejarah Kecamatan Kepil itu ternyata luar biasa sekali. Di sini di Kepil ini sempat menjadi basis kekuatan. Waktu itu ketika perjuangan kemerdekaan ya, kita tahu tahun 1948 dan sebelumnya, mulai dari Kiai Abdul Fattah, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, sampai dengan masa-masa setelah kemerdekaan, itu Kepil memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan nasional. Nah, untuk segmen kali ini kita sudahi dulu ya teman-teman, karena durasi waktu yang tidak memungkinkan. Nanti kita akan kembali di acara yang sama dengan tokoh-tokoh tentunya yang berbeda dan dengan topik-topik pembahasan yang nanti juga akan berbeda pula. Untuk itu sahabat-sahabat tetap simak terus obrolan kita, obrolan santai ini yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Dari saya cukup sekian, banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.